باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب إخواني في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih di dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar pada tafsir surat Al-Baqarah juz 3 yang terkait dengan orang-orang yang membelanjakan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disertai dengan mannan wala adza, gangguan dan mengungkit-ungkit, demikian pula mengganggu. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mampu untuk berinfak, namun dia berucap dengan ucapan yang baik yang menyenangkan orang yang meminta, serta memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang meminta-minta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jenis orang yang melakukan ihsan, berbuat baik dengan memaafkan. Kemudian pembahasan berikutnya, satu ayat setelah kita baca, demikian pula ayat-ayat berikutnya insyaallah akan kita baca, akan Allah Subhanahu wa taala jelaskan perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan orang yang melakukan amal saleh atau berinfak karena Allah, kemudian dia melakukan pembatal amalan tersebut. Dan yang ketiga adalah jenis orang yang berinfak namun karena riya. Ayat yang telah kita baca pada ayat ke-264 itu adalah perumpamaan orang yang berinfak karena riya, karena mengharapkan sanjungan manusia, sehingga dari amalan itu dia tidak mendapatkan faedah apa-apa. Kita lanjutkan. Qala Allahu azza wa jalla: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قال المفسر رحمه الله تعالى: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, dan perumpamaan orang yang menginfakkan harta bendanya talaban liridallahi, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam menginfakkan hartanya dengan i'tiqad yang baik, wa'tiqadan rasikhan bisidqi wa'dih, dan i'tiqad, adanya keyakinan yang mantap, yang sangat kuat, yakin terhadap bisidqi wa'dihi, terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran serta keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan dia yakin dengan keyakinan yang sempurna akan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Apa perumpamaan itu? Kamatsali bustanin 'azimin, seperti bustan, seperti kebun yang sangat besar. Kamatsali jannah, ay bustan, seperti kebun yang sangat besar, bi ardin 'aliyatin thayyibatin,
yang terletak pada permukaan bumi yang aliyah, yang tinggi. Tempatnya tinggi, tidak terhalangi, sehingga ketika matahari terbit, matahari bergerak menyinari tumbuh-tumbuhan, kebun tersebut mendapatkan sinarnya, sehingga proses fotosintesis terjadi dengan baik. Aliyah, tempatnya tinggi, tidak terhalangi, sehingga lebih optimal proses pembentukan makanan. Thayyibatin, sifat berikutnya, tanah tersebut adalah jenis tanah yang bagus, yang baik, subur. Hatalat alaihi amtarun ghaziratun. Lalu hatalat ay nazalat, turun pada tanah tersebut, kebun itu, amtar, air hujan, ghazirah yang sangat deras. Fatadha'afat thamaratuhu, sehingga dengan sebab tadi, ya, dengan bibit yang bagus, taib, dengan tempat yang strategis, demikian pula ya air yang cukup, terpenuhi semuanya. Fatadha'afat, maka buah-buahnya pun berlipat ganda. Hasilnya berlipat ganda. Fatadha'afat thamaratuhu, berlipat ganda buah-buahan tadi. Panennya, panen raya besar. Qala wa illam tasqut alaihi al-amtaru al-ghaziratu. Walaupun ya al-amtar, walaupun hujan deras tidak menimpa kebun itu, artinya hujan biasa, fayakfihi ridadhu al-matari, maka cukup ridad ay matar khafif, maka cukup air hujan yang kecil, ridadhu al-matar. Fayakfihi, walaupun tadi peluang pertama, keadaan pertama, air hujannya deras banyak, akan berlipat ganda buah yang dia petik pemilik kebun tadi. Atau fayakfihi, bahkan ya cukup untuk kebun itu ridadhu al-matar, hujan gerimis, hujan yang tidak begitu deras, rintik-rintik. Qala liyu'ti as-samarata al-mudha'afah, sehingga dengan hujan yang rintik-rintik tadi memberikan ya buah yang berlipat ganda juga. Naam. Qala wa kadzalika nafaqatul mukhlisina, demikian juga nafkah-nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, kemudian dia yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan ya berlipat gandanya pahala, demikian pula diterimanya pahala itu. Qala wa kadzalika nafaqatul mukhlisina tuqbalu 'indallahi wa tudha'afu, demikian juga nafkah-nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas, infak-infaknya, sedekah-sedekahnya, tuqbal, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tudha'afu, bukan hanya sekedar diterima, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudha'af, dilipat gandakan. Qallat am kathurat, baik nafkah tadi sedikit ataukah banyak. Ay qallat nafkah au kathurat, ataukah banyak, sedikit ataupun banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala fallahu muttali'u ala sarairi. Allah Subhanahu wa taala muttali', memperhatikan, mengawasi as-sarair, rahasia-rahasia yang ada dalam kalbu manusia, niatan-niatan mereka. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ya jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk kalian, penampilannya. Namun Allah melihat qalbu kalian, niatan-niatan itu dan amalan-amalan tersebut. Al-basiru bil-zawahiri wal-bawatini. Allah al-basir, maha melihat, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang tampak, wal-batin, dan perkara batin yang tersembunyi. Yuthibu kullan bihasabi ikhlasihi. Yuthibu Allah, memberikan ganjaran, memberikan balasan, imbalan, kullan, setiap orang, sesuai dengan keikhlasan yang ada pada dirinya ketika dia beramal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ya secara khusus infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran di sisi Allah dan yakin terhadap janji Allah. Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan ganjaran yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Sini menunjukkan pentingnya keikhlasan secara khusus di dalam berinfak dan secara umum di dalam seluruh amalan-amalan kita. Nah, wallahu basirum bima ta'malun. Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Demikian pula Allah membalasnya. Qala thumma qala Allah azza wa jalla ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال المفسر رحمه الله تعالى أيود أي أيرغب الواحد منكم. Apakah, pertanyaan istifham takriri, apakah salah seorang di antara kalian menginginkan, ingin keadaannya seperti ini? Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan apa? An yakuna lahu bustanun. Apa itu? Dia memiliki bustan, memiliki kebun. Fihin nakhilu wal a'nabu. Bukan kebun yang kering keronta, enggak ada tanamannya. Namun kebun yang fihi an-nakhil, terdapat pohon kurma, pohon-pohon kurma. Wal a'nab, demikian pula pohon-pohon anggur, ada tanamannya. Tajri min tahti asyarihi al-miyahu al-'azbatu. Mengalir di bawah pohon-pohon tadi, ya, yakni sekelilingnya, di sekeliling kebun-kebun itu, pohon-pohon tadi, al-miyah, miyah jamak dari ma', air, al-'azbah yang segar, dia pergunakan untuk menyirami ya pohon tersebut. Demikian pula digunakan untuk manfaat yang lainnya, minum. Tayyib, al-miyahu al-'azbah, air yang segar. Sebagai gambaran akan keistimewaan tempat tersebut. Demikian pula keunggulan ya,
tanaman yang ada di situ dan kebun secara khusus. Qala walahu fihi min kulli anwa'is thamarati, dan walahu fihi, bagi orang itu, fihi di kebun itu juga terdapat min kulli anwa'is thamarat, terdapat berbagai jenis buah-buahan. Bisa dibayangkan, ya, punya kebun, punya tanah yang luas. Kalau gambarnya seperti ini, tanahnya nggak sempit, tanahnya luas. Ada ya kurma, pohon kurma, ada lagi anggur, ya, dan buah-buahan min kullis samarat, berbagai jenis buah-buahan. Luar biasa. Harapan setiap orang demikian. Namun coba lihat apa kelanjutannya. Wa qad balagha al-kibara, sementara dia telah mencapai usia tua. Kan itu ya. Orang investasi, menanam, beli tanah, kemudian situ kebun yang satu ditanami pohon kurma. Kebun yang satunya ditanami anggur. Kebun yang berikutnya ditanami apa? Ya, mangga. Kebun berikutnya tanami ini dan itu. Tujuannya ketika sudah pensiun, sudah tua, nggak bisa lagi bekerja, tinggal memetik buahnya, ya, tinggal memetik hasilnya. Wa qad balaghal kibara, dia telah mencapai usia tua, nggak bisa lagi bekerja, sudah banting tulang sepanjang hidupnya dikumpulkan. Harapan dia sangat besar nanti, ya, walaupun dia nggak bisa bekerja, terus pemasukan pendapatan dia dapatkan, ya, tenang masa tuanya. Qala wala yastati'u an yaghrisa mithla hadzal ghars, dan dia sudah tidak mampu lagi untuk menanam seperti tanaman itu, nggak bisa lagi, kondisi sudah tua, nggak mampu melihat keadaannya, masya Allah, kan gitu. Walahu auladun sigharun, dan dia memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau anaknya sudah gede, ya bisa diharapkan membantu ataupun melanjutkan pekerjaan dia. Ya. Harapan dia adalah apa? Dari kebun itu. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan anak-anak. Walahu auladun sigharun, dia memiliki anak-anak kecil yang kasihan. Fi hajatin ila hadzal bustani, yang membutuhkan tayyib kebun itu. Harapannya anaknya sekolah, anaknya belajar, tinggal nanti panen diambil dari hasil panennya untuk biaya sekolahnya, belajarnya. Sudah nggak bisa apa-apa, bisanya hanya menunggu hasil. Qala wa fi hadhil halati, dalam posisi demikian dia tidak bisa bekerja, anaknya butuh bantuan, anaknya butuh biaya hidup. Habbat alaihi rihun syadidatun, ternyata berhembus menimpa kebun itu rihun, angin yang syadidah, yang dahsyat, musibah. Fiha narun, ketika angin itu berhembus disertai dengan nar, api. Ini angin yang menyebabkan kebakaran. Angin yang menyebabkan kebakaran. Narun muharriqatun fa'ahraqathu, api yang membakar sehingga kebun itu pun menjadi terbakar, dibakar oleh api tersebut. Wa hakadha halu ghairi al-mukhlisina fi nafaqatihim, ini merupakan keadaan orang-orang yang tidak ikhlas di dalam membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas.
Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat. Wala hasanata lahum, tidak ada kebaikan sama sekali yang dia peroleh. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah meninggal dunia. Dia telah meninggalkan kehidupan dunia, sudah masuk pada alam akhirat. Ya, yang dia bawa adalah al-hasanah wa sayyi'ah. Dia berharap dan sangat berharap ya akan memetik hasil yang luar biasa kelak di akhirat. Ternyata karena suatu hal tidak adanya keikhlasan, ya amal saleh yang dia lakukan sirna. Qala rahimahullah ta'ala bimithli hadzal bustani, semisal kebun ini, yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum, Allah menjelaskan kepada kalian perkara yang bermanfaat bagi kalian agar kita memperhatikan. Nah, ini perkara-perkara sifatnya maknawi, masalah infak, masalah amal saleh, masalah ibadah, masalah ta'awun, masalah hal-hal yang bermanfaat. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya keikhlasan. Dia zahirnya menginfakkan tanahnya, zahirnya dia berjuang menghabiskan waktunya untuk dakwah ila Allah azza wa jal. Namun karena tidak ada keikhlasan, na'udzubillah min dzalik, harapan dia akan memetik sekian buah yang luar biasa nanti akan dia dapatkan. Bayangannya mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak adanya keikhlasan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan hadis yang masyhur yang sering kita dengar, ya 3 jenis manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Pertama kali yang api neraka dinyalakan untuk mereka karena tidaknya keikhlasan dalam amalan-amalan mereka. Qala bimithli hadza al-bayan, semisal keterangan ini, yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum, Allah menjelaskan perkara yang bermanfaat bagi kalian. Kaita ta'ammalu, supaya kalian memperhatikan, merenungkan, ya mumpung masih hidup di dunia. Fatukhlisu nafaqatikum lillah, sehingga kalian mengikhlaskan nafkah-nafkah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau untuk memperjelas ya apa yang disebutkan di sini agar kita semakin mengerti permisalan yang Allah sebutkan pada 3 ayat ini, ayat 264, 265 dan 266. Di sini terdapat ya 3 permisalan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, permisalan yang wadih yang jelas. Allah mempermisalkan pada ayat-ayat ini salasatu amtilah, 3 permisalan. Lil munfiqi ibtigha'a wajhihi wa lam yattabi' nafaqatahu mannan wala adha. Allah mempermisalkan al-munfiq, orang yang berinfak, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibtigha'a wajhihi, mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Walam yattabi', dan tidak diikutkan, atau walam yatba', walam yuthbi', dan tidak diikutkan nafaqatahu mannan wala adha, dia tidak mengikutkan mengungkit, demikian pula mengganggu orang yang diberi infak. Dia berlaku baik padanya. Ini jenis pertama. Orang yang ikhlas, demikian pula ikhlas dalam beramal, kemudian dia tidak melakukan pembatal amalan. Ya. Ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-265. Orang yang ikhlas, yakin, dan tidak melakukan pembatal amalan tersebut.
Jenis yang kedua, waliman atba'aha mannan wa adza. Jenis yang kedua adalah orang yang mengikutkan amalan soleh tadi, infak tadi, dengan mannan, mengungkit-ungkit dan mengganggu orang yang dia beri nafkah. Ini permisalan yang Allah sebutkan dalam ayat 266. Kemudian yang ketiga, walil murai. Jenis yang ketiga adalah orang yang riya. Amalannya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam ayat 264. Ya. Kemudian beliau jelaskan di sini bentuk-bentuk atau sisi yang menunjukkan kemiripan permisalan-permisalan itu dengan orang yang berinfak fi sabilillah. Naam. Kemudian siapa yang ingin melihat silahkan dilihat ya kelengkapannya di dalam tafsir As-Sa'di. Kita baca, enggak usah. Kemudian di akhir ayat atau di akhir tafsir sebelum ayat berikutnya, ayat yang ke-267, beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan setelah menyebutkan permisalan orang yang tidak ikhlas. Kata beliau, وهذه الأمثال الثلاثة. Permisalan-permisalan itu atau tiga permisalan tersebut tantabiku ala jami'il al-amilin. Ini tantabik, berlaku pada seluruh jenis orang yang beramal. Berlaku bagi seluruh jenis orang yang beramal. Antum bersedekah, mengajar, berinfak, ta'awun, siapa lagi? Berbagai bentuk amalan-amalan saleh, birrul walidain, silatul arham, segala bentuk amal saleh yang dilakukan oleh manusia. Ala jami'il amilin, berlaku bagi semua orang yang beramal. Falyazin al-abdu nafsah, maka hendaklah seorang hamba menimbang, ditimbang. Falyazin al-abdu nafsah wa ghairahu bihadhihi al-mawazini al-adilati wal amthalil mutabaqah. Yang hendaklah dia menimbang nafsahu, dirinya, wa ghairahu, dan yang lain, bihadhil mawazin, dengan timbangan-timbangan tadi. Al-adilah, timbangan yang dibangun di atas keadilan, ya, wal amthalil mutabaqah, dan permisalan-permisalan yang sesuai. Kemudian kata Allah, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itu merupakan permisalan-permisalan yang kami contohkan untuk manusia. Ya, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas. Itu merupakan permisalan-permisalan yang kami contohkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita memperhatikan setiap amalan kita. Hendaklah kita berupaya menjadi orang jenis pertama, orang yang beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Demikian pula di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak melakukan pembatal-pembatal amalan itu. Yang kedua, jenis yang kedua juga dihindari orang yang beramal, amalannya ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia melakukan pembatal amalan. Ya.
Allah katakan wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amalan kalian. Baik. Ini jenis yang kedua, ini di atas bahaya juga. Rugi, sudah capek. Ya. Idzal judu lam yurzaq khulasan minal adha falal malu maksub falal hamdu maksuban walal malu baqiyah. Kata sang penyair. Jika al-jud, kedermawanan, umum, mudah memberi harta, mudah ta'awun, mudah mengajar, mudah membantu, memiliki perhatian kepada orang lain, amal-amal soleh. Idzal judu lam yurzaq khulasan minal adha, jika kedermawanan ya tidak disertai dengan rizki anugerah yang Allah berikan, apa itu? Lepas dari gangguan, mengganggu. Dia berbuat baik, namun dia juga berbuat jelek. Falal hamdu maksuban, maka tidak ada pujian yang dia dapatkan. Walal malu baqiyah, tidak pula harta yang tersisa untuknya. Baik, nas'alullah salamah wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah pelajaran tafsirnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.